Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bapak Ibu, saudara-saudara pencinta channel AK Channel yang dirahmati Allah. Kemarin kita sudah bicara tentang kenapa kita harus merdeka dan untuk apa kita merdeka, lalu bagaimana harusnya kita menggunakan kemerdekaan itu. Kita flashback sebentar, kita harus merdeka karena kita dijajah, karena tanah kita, hak kita dirampas. Kita harus merdeka karena kita, bangsa kita dibuat bodoh, dibodoh-bodohi, ditipu berabad-abad. Kita harus merdeka karena kita dibuat miskin. Kalau pepatah orang Melayu mengatakan kita ini ibarat ayam yang bertelur di lumbung padi tapi mati kelaparan. Itik yang berenang di air tapi mati kehausan. Itu dibuat oleh penjajah. Makanya kita harus merdeka. Karena mereka tidak mau menyerahkan kemerdekaan, kita rampas dengan semboyan hidup merdeka atau mati. Hidup mulia, kalau mati, mati syahid. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menjaga setiap jangkah, setiap jengkal tanah air kita tidak boleh dirampas oleh orang lain. Apalagi diserahkan kepada orang lain. Kita harus mencerdaskan kehidupan berbangsa kita. Anak-anak bangsa kita tidak boleh bodoh, supaya nggak dibodoh-bodohi lagi. Anak-anak bangsa kita tidak boleh sengsara miskin, supaya tidak dieksploitasi, dipermainkan oleh orang lain. Apa yang bisa kita gunakan untuk semua itu? Gunakan kekayaan alam Indonesia ini dikelola dengan secara profesional, proporsional. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kekayaan itu tidak boleh berada hanya di seputaran orang-orang tertentu saja. Dia harus didistribusikan kepada yang lain. Dan itu dituangkan juga akhirnya oleh para pendiri bangsa kita dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka semua harus turun tangan, semua harus bekerja sama. Bagaimana bumi pertiwi ini terjaga, tidak boleh dikuasai oleh orang lain. Bagaimana anak-anak bangsa itu harus cerdas, tidak boleh bodoh. Bagaimana anak-anak bangsa kita harus cerdas secara ekonomi, tidak boleh miskin, bersama-sama ke situ. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah itu tercapai? Ini masalah. Secara kasat mata, kita melihat, merasakan jauh, masih jauh. Panggang dari api. Kenapa itu terjadi? Nah, itulah yang akan kita bahas malam ini. Itu terjadi karena orang-orang yang sebenarnya diberi amanah oleh Allah. Apakah amanah itu berbentuk kekuasaan ada di tangannya? Apakah amanah itu berbentuk ilmu pengetahuan yang ada di kepalanya, keterampilannya? Apakah amanah itu dalam bentuk kekayaan yang diberikan oleh Allah? Orang-orang seperti ini kalau kita lihat masih perlu dipertanyakan kecintaannya kepada negara dan bangsa ini. Artinya adalah cita-cita merdeka itu bisa terwujud kalau orang-orang yang punya kemampuan di negeri kita ini ada rasa hubbul watan. Ada rasa patriotisme, nasionalisme, patriotisme, cinta kepada tanah air. Kecintaan itu
kepada tanah air membuat dia bertanya kepada dirinya, apa yang bisa saya sumbangkan untuk tanah air saya, untuk bangsa saya. Dia tidak mencintai dalam artian untuk dirinya. Dia mencintai bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik untuk tanah airnya, untuk bangsa dan negaranya. Kalau kita pelajari para sejarah hidup para pendiri bangsa kita ini, mereka lakukan itu. Mereka lakukan itu. Kita tidak mendapat data bukti para pendiri bangsa. Sebutlah misalnya Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, apalagi Tan Malaka yang lebih duluan dari itu. Ya. Dan lain-lain sebagainya itu tidak ada kekayaannya. Sampai meninggal mereka tidak punya kekayaan apapun. Apakah mereka orang bodoh, tidak pandai mencari duit? Siapa bilang mereka orang bodoh? Tetapi kecintaannya kepada tanah air, kepada bangsa dan negaranya itu membuat dia tidak sempat berpikir bagaimana mengumpulkan kekayaan untuk dirinya, untuk anak cucunya nanti. Itu mereka buktikan kecintaan. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Hasyim Asy'ari yang dengan ungkapan yang sangat terkenal, hubbul watan minal iman. Saya melihat kecintaan kepada tanah air itu harus berjalin berkelindan atau didasari oleh keyakinan yang kuat bahwa mencintai tanah air itu sebenarnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bumi ini, negeri ini merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan untuk dijaga. Oleh sebab itu, kita harus berangkat mencintai tanah air itu dengan keyakinan yang kuat bahwa mengabdi, memelihara, menjaga tanah air, mencerdaskan kehidupan berbangsa, mengusahakan kesejahteraan untuk semua, itu bahagian daripada tugas-tugas suci daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keluarlah ungkapan yang kemudian menjadi sesuatu yang menyemangati yang sangat fenomenal waktu itu dari Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Untuk mengukur keimanan seseorang itu antara lain juga dilihat seberapa besar kecintaannya kepada tanah air. Itu. Walaupun itu bukan hadis, tapi itu adalah kata seorang ulama yang arif. Seorang ulama yang alim. Jadi kecintaan tanah air. Saya dulu pernah saya membaca polemik misalnya antara Agus Salim dengan Bung Karno. Bung Karno mengatakan kita harus mencintai negeri kita, Indonesia, karena kaya, karena indah. Apa kata Agus Salim? Itu namanya cinta materialistis. Ya. Kata Agus Salim, kita mencintai negeri ini bukan karena kayanya, bukan karena indahnya, tapi karena ini adalah negeri kita. Kaya atau indah, gersang ataupun subur, tidak peduli. Karena ini negeri kita, kita cintai. Persis seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika beliau diperintah untuk hijrah ke Madinah. Kata Nabi, kalaulah ini bukan perintah dari Allah, aku tidak akan tinggalkan Mekah ini. Walaupun negerinya gersang, walaupun masyarakatnya susah dibawa untuk berubah kepada kebaikan, karena aku mencintai negeri ini. Jadi mencintai itu karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mungkin tidak sependapat saya kalau ada orang menyuruh memisahkan antara kecintaan kepada tanah air dan kecintaan kepada iman yang dianut oleh bangsa Indonesia, apalagi yang menyemangati para pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan. Itu harus dipadu menjadi satu. Di buku ini, pemirsa sekalian, dalam buku Bertanya Kepada Allah ini, saya kemukakan sebuah puisi untuk menggambarkan bagaimana memadukan kecintaan kepada
keyakinan beragama dengan kecintaan kepada bangsa. Saya bacakan. Cintaku dalam imanku. Indonesia negeriku. Islam agamaku. Begitu pesan dari ibuku, begitu ajaran dari guruku. Indonesia negeriku. Islam agamaku. Menyatu dalam darahku. Mengalir di dalam nadiku. Indonesia negeriku. Islam agamaku. Berpadu satu dalam tarikan nafasku. Cintaku dalam imanku. Indonesia negeriku. Islam agamaku. Membara jadi semangatku. Tercurah dalam baktiku. Indonesia negeriku. Islam agamaku. Kan ku bawa sepanjang hayatku. Kan ku pertanggungjawabkan di hadapan Tuhanku. Saya mencoba meluahkan perasaan cinta saya kepada dua. Kepada agama yang saya anut dan kepada bangsa di mana adalah bangsa saya. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa menumbuhkan kecintaan seperti itu? Saya punya pengalaman. Suatu ketika saya ditanya oleh seseorang. Dia bertanya kepada saya, Prof, siapa idola Prof setelah Nabi, setelah Rasulullah? Saya jawab, ibu saya. Yang bertanya menjadi penasaran, kenapa ibu? Saya jawab, ibu saya lah yang menanamkan kecintaan kepada negeri saya, Indonesia, dan kecintaan kepada agama saya. Bagaimana caranya? Sewaktu saya kecil, menjelang saya tidur, ada dua yang selalu diceritakan oleh ibu saya. Yang pertama tentang apa? Tentang Nabi. Tentang Nabi Muhammad, Rasulullah. Tentang perjuangannya, tentang kepribadiannya, tentang sahabat-sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi yang sangat dikagumi oleh ibu saya itu adalah Hamzah dan Umar bin Khattab. Hamzah paman Nabi sendiri. Itu diceritakan terus hampir tiap malam suatu saat kecil sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar saya. Cinta. Yang kedua, beliau sangat senang bercerita tentang para pahlawan Indonesia. Beliau bercerita tentang Soekarno. Siapa Soekarno? Bagaimana Soekarno? Termasuk gantengnya Soekarno. Beliau bercerita tentang Muhammad Hatta. Pemikiran Hatta yang dalam. Orangnya yang diam. Tetapi punya karisma dan kecintaan kepada bangsa yang sangat dalam. Beliau bercerita tentang Tan Malaka juga. Seorang pemikir, seorang idealis yang pertama kali bahkan bicara tentang Republik Indonesia adalah Tan Malaka. Beliau bercerita. Dan tentang yang lain-lain perjuangan. Nah, memang beliau, ibu saya itu adalah seorang veteran pejuang. Sampai akhir hayatnya beliau diberi oleh pemerintah mungkin sebagai tanda sebagai pejuang diberikan pensiun sebagai anggota veteran pejuang. Dua hal beliau tanamkan ke dalam diri saya, cinta kepada agama yang dianut, cinta kepada bangsa dan negara. Beliau bercerita bagaimana waktu agresi Belanda kedua, beliau ikut berperang sebagai petugas di dapur umum, Palang Merah. Bagaimana beliau menghadapi Belanda yang ketemu di jalan. Bagaimana beliau mengumpulkan
kepala para pahlawan kita yang pecah. Di kampung saya itu, dulu kan padi di kampung tinggi-tinggi. Kata beliau pesawat capung Belanda itu menyisir sawah. Orang-orang yang sembunyi sawah nampak ditembaki, pecah kepala. Beliau mengumpulkan itu. Itu beliau lakukan dan beliau ceritakan kepada saya sehingga tumbuh rasa cinta itu. Sampai sekarang saya tidak bisa mengeluarkan kecintaan itu berpadu menjadi satu dalam darah. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kecintaan kepada bangsa ini tidak cukup Anda diceritakan di sekolah. Apalagi kalau ada upaya-upaya yang sangat politis mencoba mengeliminir sejarah-sejarah bangsa sehingga anak muda kurang paham. Kalau ada usaha-usaha seperti itu, maka dianjurkan kepada ibu-ibu di rumah tangga. Kata Nabi, ibu itu adalah al-madrasah al-ula, sekolah pertama. Para ibu sebelum dia nikah, para suami juga tentu, pasangan suami istri, bukan hanya dilatih, dididik bagaimana mengelola rumah tangga secara agama juga, tapi bagaimana dia nanti mempersiapkan anak-anaknya menjadi generasi muda Indonesia yang cinta kepada bangsa dan negara ini, dipadukan dengan keyakinan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ini suatu hal yang sangat strategis kalau kita betul-betul mau membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Sejarah masa lampau itu tidak boleh dihilangkan, dilupakan apalagi dihilangkan. Karena saya pelajari, sejarah itu adalah bahan untuk membuat kita menjadi arif dalam hidup. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bil haqq mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Sejarah itu sangat penting gunanya untuk menguatkan kepribadian kita. Sebagai pelajaran, sebagai peringatan untuk mengukuhkan kepribadian kita. Dalam ayat lain disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Masa lampau itu bukan untuk dicaci maki, bukan untuk ditangisi, tetapi untuk intizar, untuk dipelajari. Tidak boleh dihilangkan, dilupakan. Untuk apa masa lampau dipelajari? Biar kita mengerti kenapa kita hari ini seperti ini. Untuk apa hari ini kita pahami dengan masa lampau? Supaya kita ke depan arif menghadapi hidup ke masa depan. Maka sejarah itu adalah melahirkan kearifan. Kearifan itu adalah pelita untuk kita berjalan di masa depan. Kearifan yang sangat-sangat boleh katakan istilah zaman Orde Baru dulu menjadi saksi adalah kearifan orang tua kita menyusun Pancasila. Itu adalah kearifan yang luar biasa sebagai pedoman hidup ke masa depan. Maka orang-orang yang melupakan sejarah, apalagi ada upaya untuk membelokkan sejarah, itu berarti orang itu adalah orang yang sebenarnya mengambil pelita kearifan dari kita sehingga bangsa kita ini berjalan dalam kegelapan. Membelokkan sejarah, memutar sejarah, apalagi menghilangkan sejarah di dada generasi muda suatu bangsa itu pekerjaan yang sangat berbahaya, tapi pekerjaan yang sangat menguntungkan bagi orang yang ingin menguasai suatu bangsa. Makanya hal utama sekarang yang perlu kita mulai lagi adalah menanamkan kecintaan kepada bangsa dan negara ini. Dipadu dengan bahwa kecintaan itu adalah bagian dari iman yang akan dibalas, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang memerankan utama adalah rumah tangga. Rumah tangga yang paling penting. Menanamkan itu waktu kecil, masuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak dan terbawa sampai besar sampai tua seperti yang saya rasakan sendiri. Jadi
Jangan dikira orang yang nyinyir tentang bangsa dan negara kita ini orang yang benci, tapi adalah orang yang cinta. Saya setelah tua ini juga baru sadar kenapa orang tua itu nyinyir. Karena orang tua itu kenyang dengan pengalaman. Dalam pengalaman itu adalah sejarah. Dalam sejarah itu ada sunnatullah. Sunnatullah itu adalah hukum alam, hukum sebab akibat. Kalau begini, maka akan begini. Kalau begini, maka akan begini. Orang tua nyinyir supaya anak cucunya jangan menjadi apa yang pernah dialami. Dia belajar dari sejarah, lalu dia arif. Orang tua bisa dalam arti ibu dan ayah, bisa berarti tokoh masyarakat, bisa berarti pemuka masyarakat, bisa berarti pemimpin pejabat, bisa berarti guru, bisa berarti macam-macam. Jadi kecintaan itulah yang perlu ditanamkan sekarang dalam momen ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Kita berharap didesain sebuah pendidikan, rancangan pendidikan, entah apapun namanya, bagaimana di dalam rumah tangga ditanamkan kecintaan itu. Oleh sebab itu, salah satu bahan mencintai sejarah itu adalah mencintai negeri kita ini adalah dengan cara mempelajari, memahami sejarah. Makanya sejarah jangan dilupakan, dibelokkan, apalagi dihilang-hilangkan. Itu berbahaya sekali. Tetapi sangat menguntungkan bagi orang yang ingin menguasai. Saya mengatakan bahwa membelokkan atau menghapus sejarah dari ingatan suatu bangsa adalah cara yang paling efektif bagi orang yang ingin menguasai bangsa itu. Makanya orang tua di negara ini harus arif itu. Kalau ada upaya-upaya ke arah sana dilakukan oleh orang, hati-hati karena anak cucu kita nanti yang akan merasakannya. Akibatnya buyarlah cita-cita kemerdekaan. Akibatnya seperti hampalah perjuangan para pejuang itu. Apa kata orang tua di kampung saya? Jangan sampai jalan dialihkan oleh orang lalu. Jangan sampai timbangan ditukar oleh pedagang. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jangan sampai kepala kita ditukar dengan mumbang kelapa. Mumbang itu artinya adalah kelapa yang tidak jadi. Lalu apa setelah itu? Negeri kita, jalan hidup kita ditukar oleh orang lain. Dialihkannya sejarah, dibuatnya pelita, kita padam, lalu kita berjalan dalam kegelapan. Di tengah-tengah kegelapan itu orang menyiapkan lubang, jurang dan lain sebagainya. Maka kembali kepada sempena ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, mari kita rancang balik, usahakan balik bagaimana menanamkan kecintaan, patriotisme itu. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah patriotisme itu tidak di mulut, tetapi di sikap dan perilaku orang tua. Kalau di rumah, orang tua itu namanya ayah dan ibu. Kalau di sekolah, orang tua itu namanya guru. Kalau di masyarakat, orang tua itu tokoh masyarakat. Kalau di provinsi, orang tua itu namanya gubernur. Sampai ke atas kepada presiden. Itu yang harus memberi contoh. Akan membentuk kepribadian. Karakter building tidak bisa dibentuk dengan ceramah, dengan diskusi. Karakter building dibentuk oleh kepribadian orang yang memang layak untuk dicontoh dan dia punya peran untuk dicontoh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk setakat ini kita cukup masih demikian dulu, kita berbagi. Mudah-mudahan di kesempatan berikut bisa kita sambung lagi. Semoga negara dan bangsa kita ini tetap jaya, tetap tegak. Tetapi bagaimanapun dia akan tegak kalau kita tegakkan. Dia akan jaya kalau kita jayakan. Allah akan bersama kita kalau kita sudah mulai. Tapi Allah tidak akan ikut kalau Allah tidak mau memulainya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.